Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farik Ovan Wicaktandra dengan NIM C1B023114. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan komunikasi lintas generasi. Oke, sebelum kita menjelaskannya, kita perlu tahu dulu karakteristik dari tiap-tiap generasi. Untuk generasi baby boomer itu lebih menghargai loyalitas dan juga stabilitas kerja, lebih nyaman dengan komunikasi formal dan juga tatap muka, dan mengutamakan pengalaman dan hierarki. Untuk generasi X, itu cenderung mandiri dan pragmatis, menghargai keseimbangan kerja dan juga kehidupan pribadi, dan fleksibel dalam metode komunikasi, baik itu formal maupun informal. Untuk generasi milenial itu lebih akrab dengan teknologi dan juga komunikasi digital, mengharapkan umpan balik ataupun feedback, dan lebih menyukai komunikasi terbuka dan kolaboratif. Untuk generasi terakhir yaitu generasi Z, itu sangat terbiasa dengan media sosial dan juga komunikasi yang instan, menginginkan komunikasi singkat, jelas, dan visual, serta mengharapkan lingkungan kerja yang inklusif dan juga fleksibel. Oke, adapun tantangan komunikasi dalam dalam tantangan lintas generasi ini, yang pertama itu perbedaan gaya komunikasi. Setiap generasi memiliki preferensi komunikasi yang berbeda. Generasi senior cenderung memiliki komunikasi langsung dan formal, sedangkan generasi muda lebih nyaman dengan pesan singkat, chat dan juga platform digital. Perbedaan ini dapat timbulkan kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan nilai dan Selanjutnya itu perbedaan nilai dan juga cara pandang. Generasi baby boomer dan sebagian generasi X umumnya menghormati struktur organisasi dan atasan secara formal. Sebaliknya, generasi milenial dan Gen Z itu lebih menyukai hubungan kerja yang egaliter. Hal ini dapat memicu konflik komunikasi antar atasan dan juga bawahan lintas generasi. Oke, untuk tantangan berikutnya itu perbedaan kecepatan dan juga media komunikasi. Yaitu generasi muda mengharapkan respon yang cepat dan real time, sementara generasi senior lebih nyaman dengan komunikasi yang terstruktur dan tidak tergesa-gesa. Tidak sesuai ini, ekspektasi ini dapat menimbulkan persepsi negatif seperti dianggap tidak responsif atau tidak profesional. Untuk tantangan berikutnya itu perbedaan pola umpan balik. Generasi yang lebih tua cenderung menyampaikan kritik secara langsung dan tegas, sedangkan generasi muda itu lebih menyukai pendekatan yang lebih sportif dan berbasis dialog. Perbedaan ini sering menimbulkan rasa tidak nyaman dan menurunkan kualitas hubungan. Oke, tantangan terakhir itu stereotip antar generasi. Adanya label seperti kaku, kurang loyal, tidak disiplin, ataupun tidak adaptif dapat dapat memperburuk komunikasi. Stor- Stereotip ini menghambat keterbukaan, kepercayaan, dan juga kerjasama dalam sebuah tim. Oke, untuk materi berikutnya itu dampak komunikasi tidak efektif. Untuk dampak komunikasi tidak efektif, yang pertama itu meningkatkan konflik kerja dalam perusahaan. Yang kedua itu menurunkan produktivitas dan juga kinerja dalam tim. Yang ketiga itu rendahnya keterlibatan karyawan atau bisa disebut employee engagement. Yang ke yang keempat itu tingginya turnover khususnya pada generasi muda. Yang terakhir itu terhambatnya transfer pengetahuan antar generasi. Oke, strategi mengelola komunikasi lintas generasi. Ini strategi ini dapat dijalankan oleh pihak HR ya. Oke, strategi pertama itu pelatihan. Adakan pelatihan komunikasi dan juga soft skill antar lintas generasi. Untuk strategi kedua itu ciptakan budaya organisasi yang inklusif. Untuk strategi yang ketiga itu pengembangan kebijakan komunikasi internal yang fleksibel. Dan juga eh, strategi berikutnya itu monitoring dua arah atau reverse mentoring antara generasi senior dan juga junior. Untuk strategi terakhir yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi yang mudah diakses oleh semua generasi. Oke, faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi komunikasi lintas generasi? Untuk faktor pertama itu sikap dan persepsi individu. Yang kedua itu dinamika kelompok kerja. Yang ketiga itu pola kepemimpinan dan terakhir ada budaya dan juga iklim organisasi. Oke, baiklah, sudah sampai ke akhir presentasi. Ya.
Yaitu kesimpulan, tantangan komunikasi lintas generasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam organisasi modern. Namun dengan pengelolaan yang tepat melalui pendekatan manajemen SDM dan juga pemahaman perilaku organisasi, perbedaan generasi justru dapat menjadi sumber kekuatan dan inovasi. Komunikasi yang efektif lintas generasi akan meningkatkan kinerja, keharmonisan, dan juga keberlangsungan organisasi. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.